Heho Pop Gengs, perihal agama, manusia sangat ribet. Selain urusan cinta dan kekuasaan, menganut agama tertentu seperti telah menjadi sebuah kewajiban. Maka jangan heran, ada negara yang hanya mengakui beberapa agama saja dan tertera di kartu tanda pengenalnya. Tapi untuk menjadi pengikut satu agama, manusia harus melalui beberapa proses. Tidak segampang mengatakan bahwa saya seorang penganut agama ini atau itu. Di dunia, agama yang paling banyak pengikutnya adalah Kristen. Sekitar 2,4 miliar pengikut jika mengambil dari data Detik. Lalu sekitar 2,5 miliar pengikut yang tertulis di Wikipedia. Menurut laporan Kata Data, dari jumlah pengikut Kristen, Katolik Roma lah yang paling tinggi. Disusul Ortodoks Timur, lalu Protestan. Katolik dan Protestan bagi umat lain sering disama-samakan, padahal mereka ini berbeda. Katolik dinaungi Gereja Roma dengan pemimpin tertinggi adalah Paus, sedangkan Protestan lahir dari reformasi gereja, didasari atas pembaharuan dari Martin Luther. Sama dalam hal meyakini Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat, tapi berbeda dalam praktik dan keimanan. Bahkan untuk menjadi pengikutnya, mereka punya cara yang berbeda. Untuk Katolik, pertama harus memenuhi syarat penting, yakni menerima dan meyakini dengan segenap hati bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tanpa paksaan. Ini adalah tahapan simpatisan. Tahap berikutnya disebut katekumen, yakni proses pembelajaran 6 bulan sampai setahun tentang hal-hal yang berkaitan dengan Katolik. Waktu belajarnya hanya sekali dalam seminggu, ditemani oleh pendamping yang akan menilai proses pembelajarannya. Setelah itu masuk tahapan pembaptisan. Tahapan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan air. Lalu yang terakhir tahapan mistagogi atau tahapan pemantapan iman, di mana kamu akan didampingi untuk memaknai lebih mendalam setiap sakramen Katolik. Untuk Protestan hampir sama. Yang penting adalah meyakini dulu Yesus Kristus itu sebagai Juru Selamat. Setelah itu harus dibaptis sebagai tanda awal dan biasanya direndam di air. Selesai dibaptis masuk ke dalam proses pengakuan dosa dan pertobatan kepada Allah. Mempercayai Allah, mempercayai doktrin Kristen bahwa Yesus satu-satunya Juru Selamat. Berdoa dan membaca kitab suci, dan dengan itu semua kamu telah sah sebagai umat Protestan. Nah, beberapa seleb yang disangka seorang Muslim ternyata adalah penganut Protestan, seperti partner Abdel Sitemon yang bernama asli Simpson Rarameha, dan Polo Srimulat yang bernama asli Christian Barata Nugroho. Sedangkan dalam agama Islam, apapun alirannya atau mazhabnya, untuk menjadi seorang Muslim, syaratnya dan tahapannya sama saja. Syarat pertamanya, kamu sudah melakukan khitan, yakni tradisi yang hukumnya wajib bagi pria. Setelah itu, mengucapkan 2 kalimat syahadat yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Setelah mengucapkan kalimat syahadat, segeralah mandi besar dan selamat menjalani kehidupan sebagai muslim-muslimah dengan melaksanakan 4 rukun Islam lainnya. Membaca 2 kalimat syahadat tadi adalah rukun Islam pertama. Yang lainnya adalah melaksanakan sholat, berpuasa, membayar zakat, dan berangkat haji bagi yang mampu. 2 mazhab Islam yang paling banyak pengikutnya adalah Sunni dan Syiah. Perbedaan keduanya hanya di pandangan tentang penerus Nabi. Bagi Sunni, penerusnya dapat dipilih lewat konsensus. Sedangkan Syiah mempercayakan bahwa hanya keturunan Muhammadlah yang bisa menjadi khalifah. Secara keseluruhan, pengikut Islam berada di tingkat 2 terbanyak di dunia setelah Kristen. Mengutip Kata Data, diperkirakan sekitar 1,8 miliar jiwa. Beberapa seleb tanah air yang selama ini disangka non-muslim ternyata adalah pemeluk agama Islam sejak kecil, seperti Kimberly Ryder, Pevita Pierce, dan Carissa Putri. Masih dari Kata Data, Hindu adalah agama urutan ketiga terbanyak pengikutnya di dunia, sekitar 1,1 miliar pengikut. Ini adalah ajaran tertua yang dipraktekkan sejak tahun 1500-an, meski penyebarannya diketahui dari India hingga masuk ke Asia Tenggara.
Tapi perkembangannya aspek-aspek Hindu masuk ke dalam hidup harian hingga ke dunia barat, seperti praktek yoga dan meditasi. Nah, cara menjadi penganut agama Hindu sedikit berbeda. Pertama, seseorang harus membuat surat pernyataan akan menganut agama Hindu. Lalu, mengirim surat permohonan kepada PHDI atau Parisada Hindu Dharma Indonesia setempat untuk melangsungkan upacara Sudi Wadana dengan menyertakan 2 lembar pas foto 3x4, fotokopi KTP, dan ada saksi-saksi dalam upacara. Upacara Sudi Wadani adalah upacara penyucian di mana calon umat akan mengucapkan sumpah dan janji suci dan tulus menganut agama Hindu. Saksi-saksi yang dimaksudkan adalah pimpinan PHDI, rohaniawan, kerabat, dan keluarga bersangkutan. Kelar semua itu, maka sahlah seseorang menganut Hindu, siap untuk menjalani semua aturan dan ritual Hindu dengan taat. Inilah yang dilakukan Sukmawati Soekarno Putri saat berpindah agama pada bulan Oktober 2021 lalu, menyusul beberapa seleb-seleb Indonesia lainnya yang beragama Hindu, seperti Jerings dan istrinya, Ade Rai, Happy Salma, dan Dewa Bujana. Agama dengan pengikut terbanyak keempat di dunia adalah Buddha, sekitar 500 juta pengikut, yang setengahnya berada di Cina. Dan pengikut Buddha di Indonesia berada di peringkat ke-20 di dunia, sekitar 2,04 juta pengikut pada tahun 2021. Agama kuno pengikut Siddhartha Gautama ini membawa konsep 4 kebenaran mulia, karma, dan siklus kelahiran. Ajaran Buddha mengenal 3 mustika, yakni Buddha sebagai yang teratas, Dhamma yang merupakan kebenaran mutlak, Sangha yang seringkali dikaitkan dengan pelindung Dhamma, atau persaudaraan orang-orang yang telah mencapai tingkatan suci. Mempercayai, memaknai, dan meminta perlindungan kepada 3 mustika ini adalah langkah awal menjadi penganut Buddha. Lalu ikuti ritual khususnya, yakni upacara Wisudi Tisarana atau menyatakan perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Lalu, upacara Visudi Upasaka atau menyatakan diri sebagai umat awam Buddhis dengan berkomitmen menjalankan Pancasila Buddhis di vihara terdekat. Ada juga Yudaisme, agama monoteis, agama Abrahamik yang bagi beberapa pakar adalah akar dari agama Abrahamik lainnya, dengan pengikut di seluruh dunia sekitar 14 juta. Tapi jumlah ini pun masih simpang siur, karena tidak semua orang Yahudi mengaku sebagai Yahudi, dan yang mengaku Yahudi justru tidak dianggap sebagai penganut Yahudi sebenarnya. Untuk menganut Yudaisme, sepertinya lebih panjang prosesnya dari yang lain, karena kamu harus mempelajari seluruh hal tentang Yudaisme setidaknya selama setahun. Kamu harus bertemu dengan seorang rabi sebagai penuntun. Setelah belajar seluruh literasi, tata cara seorang Yahudi, dan lain sebagainya, kamu akan diuji dan ditanyai di hadapan sidang yang disebut Beit Din. Pertanyaannya meliputi halakha atau hukum Yahudi. Lulus uji, upacara perpindahan agama pun bisa dilangsungkan. Upacara ini melibatkan 3 hal: penerimaan atas semua perintah Taurat dan aturan Rabi, mandi ritual, yakni pencelupan seluruh badan di dalam mikvah, dan disunat bagi laki-laki yang belum disunat. Jika sudah disunat, cukup mengeluarkan setetes darah saja. Nah, gimana? Ada lagi yang pengen pindah agama? Atau ada yang ingin tak beragama? Atau ada yang makin teguh dengan agamanya? Apapun itu, bagimu agamamu, bagiku agamaku.